Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Pemirsa, musim haji 2025 sudah dimulai. Kloter demi kloter telah tiba di Tanah Suci. Total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jamaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jamaah reguler dan 17.680 kuota jamaah haji khusus. Di musim haji tahun ini banyak hal baru loh pemirsa, misalnya dari sisi biaya haji. Tahun 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 89,41 juta rupiah. Atau lebih rendah sekitar 4 juta rupiah dibanding tahun lalu yang mencapai 93,41 juta rupiah. Dari BPIH tersebut, besaran biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar jamaah sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini turun sekitar 600 ribu rupiah dibandingkan dengan haji 2024 yang mencapai 56 juta rupiah per jamaah. Fakta baru dan menarik lainnya pada musim haji kali ini pemirsa, yaitu Presiden Prabowo Subianto meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengembangan terminal ini didorong oleh tingginya permintaan penerbangan umroh yang mencapai 2,2 juta penumpang per tahun. Seluruh proses keberangkatan haji tahun ini pun mulai dilayani melalui terminal dengan kapasitas 6,1 juta penumpang per tahun tersebut. Ada berbagai fasilitas pelayanan di Terminal 2F Bandara Suta, antara lain masjid, area tunggu, area manasik, dan area pengantar. Selain itu, teknologi modern diterapkan untuk mempermudah proses keberangkatan dan kedatangan. Terdapat juga area fast track Makkah Road atau keimigrasian, penanganan bagasi, dan juga food court. Kita mengerti bahwa banyak jemaah kita juga sudah lanjut usianya sehingga benar-benar harus diurus dengan baik. Kita paham dan mengerti bahwa jemaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama. Sehingga pemerintah kita, khususnya di bawah kepemimpinan saya, akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Nah, hal yang paling penting dan krusial bagi para jamaah yaitu asupan gizi selama di Arab Saudi. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mendatangkan 475 ton bumbu Nusantara dari total kebutuhan sebanyak 611 ton bumbu masakan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang membutuhkan 76 ton bumbu. PPIH Arab Saudi menyuguhkan hidangan catering haji dengan tema masakan khas Nusantara. Sehingga untuk menjaga cita rasa dan proses memasaknya membutuhkan bumbu asli Indonesia hingga mencapai jumlah ratusan ton. Terdapat chef asal Indonesia turut memasak di 55 dapur catering haji Indonesia di Makkah yang setiap dapur mampu menyajikan 5.000 porsi makanan. Beberapa makanan khas Nusantara yang disuguhkan seperti olahan nasi gurih, nasi goreng, nasi uduk, dan nasi kuning, beserta lauk pauk, ikan, dan ayam juga tumis-tumisan. Menu makanan tersebut nantinya akan dilengkapi air mineral serta buah-buahan. Para juru masak akan memastikan makanan selalu tersaji selagi hangat. Kalau saya masuk ini rasanya soalnya tidak berasa seperti masakan-masakan Arab gitu, meskipun kita posisi di luar negeri, di Arab, tepatnya di Madinah, tapi makanan yang kita makan itu masih berasa masakan Indonesia. Terdapat layanan berteknologi juga di pemirsa, yaitu kartu nusuk. Merupakan bagian dari layanan wajib diberikan syarikat kepada masing-masing jamaah setelah memenuhi syarat dokumen yang diperlukan termasuk paspor. Pada kartu nusuk terdapat barcode dan QR Code yang berisi data pemilih.
Ada 3 fungsi utama kartu nusuk. Pertama, sebagai layanan dari syarikat atau perusahaan swasta yang bertanggung jawab mengelola layanan jamaah haji. Fungsi kedua menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram. Dan fungsi ketiga adalah izin pergerakan di puncak ibadah haji. Peningkatan layanan haji lainnya di tahun ini yaitu bis sholawat yang beroperasi 24 jam mengantar jamaah calon haji dari dan ke Masjidil Haram. Sebagian diantaranya telah dibuat inklusif, menyesuaikan kebutuhan lansia dan disabilitas. Setidaknya ada 32 bis sholawat dengan spesifikasi ramah bagi pengguna kursi roda, penyandang disabilitas, dan jamaah berkebutuhan khusus lainnya. Bis didesain khusus dengan low deck yang bisa dilewati kursi roda. Pada bagian dalam juga disediakan tempat khusus untuk menyimpan kursi roda. Seluruh armada juga telah dipasang GPS dan CCTV yang dapat diakses oleh petugas. Itu dia pemirsa perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.